Oke, makasih. Nah, selanjutnya nih, sebentar. Selanjutnya kan ada suatu zat elektrolit ya, di mana kalau misalnya zat elektrolit itu merupakan suatu zat yang terdisosiasi gitu ya di dalam air. Nah, membentuk ion-ionnya tentu saja. Nah, di mana kalau misalnya zat elektrolit itu sendiri dia itu memiliki suatu kemampuan untuk menghantarkan listrik atau dia itu bersifat konduktor gitu. Sementara kalau misalnya zat non-elektrolit gitu ya, berarti dia itu tuh tidak bisa terdisosiasi di dalam air. Nah, ada lagi suatu zat yang sedikit terdisosiasi di dalam air gitu ya, di mana dia itu akan bersifat elektrolit lemah gitu. Nah, ini contoh-contoh non-elektrolit, terus elektrolit lemah, terus juga elektrolit kuat, kayak gitu. Nanti bisa dibaca kembali. Nah, ini adalah aturan kelarutan dari suatu senyawa ion dalam air gitu ya. Nah, ada suatu senyawa yang larut di dalam air, ada juga senyawa yang kurang larut di dalam air atau tidak larut di dalam air. Nah, ini perlu diingat nih, apa saja senyawa yang larut dalam air, apa saja yang tidak larut dalam air. Contohnya, kalau misalnya senyawa yang larut dalam air adalah ini, suatu senyawa yang mengandung unsur-unsur golongan 1A gitu. Terus kemudian garam-garam yang mengandung ion amonium, terus nitrat, kayak gitu, terus asetat juga ada gitu kan. Terus kemudian ion-ion halida begitu ya, itu larut juga di dalam air, tapi kecuali saat dia itu berikatan sama perak gitu, terus timbal, terus kemudian sama raksa kayak gitu. Kemudian juga ion sulfat, dia itu akan larut di dalam air. Nah, kecuali saat dia berikatan dengan ini, senyawa ion-ion ini gitu ya. Terus kemudian juga demikian kalau misalnya untuk senyawa yang tidak larut nih, berarti dia itu senyawa-senyawa yang mengandung ion hidroksida atau senyawa yang mengandung logam-logam oksida gitu ya, mengandung O2- tentu saja. Nah, ada juga yang mengandung ion fosfat gitu ya, karbonat gitu. Seperti itu. Nah, selanjutnya, kalau misalnya ini gimana? Contoh soal ini, misalnya, ya gimana? Pengenceran ya itu. Iya, betul. Bisa ya ini ya. Berarti kan M1 dikali V1, M2 dikali V2 gitu. Bisa? Bisa, Kak. Oke, selanjutnya untuk ini juga sama, pakai rumus pengenceran yang tadi, begitu. Nah, kemudian untuk yang ini, misalnya untuk yang ini gimana? Kan ada dua larutan ya, kalium hidroksida sama magnesium klorida itu dicampurkan. Nah, kira-kira diagram mana nih yang merepresentasikan dari kondisi larutan ini? Berarti gimana langkah pertamanya? Kan ada KOH ya, dan juga MgCl2 gitu. Berarti kira-kira dia menghasilkan apa produknya? KCl MgOH2 kali ya? Betul, betul banget. Nah kira-kira dari produk ini KCl itu apa nih fasanya? Kalau yang tadi kan larutan kan ya, dijelasin di sana adalah larutan. Nah, kalau produk yang ini apa KCl fasanya? Tadi kayaknya aqueous juga ya, Kak, larut. Betul banget. Nah, terus kalau misalnya yang MgOH2 kali apa? Hidroksida ini? Nggak larut, solid berarti ya? Betul banget, berarti yang menggambarkan kondisi reaksi ini adalah yang mana? Yang ini, atau yang ini? Yang B ya, Kak? Betul banget, berarti yang B. Iya, betul. Yang B kan, ya kan dia itu menghasilkan endapan ini kan ya? Endapan ini sama
dia itu bisa membentuk ion-ionnya ya. Ini ionnya adalah K+ dan juga Cl- begitu. Nah ya, sepertinya nggak apa-apa ditutup kameranya. Ya, terima kasih banyak.